Di sini kami akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada 3 teori tentang penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda, seperti Jan Pisnapel dan Jan Peer. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam di tengah kegiatan berdagang. Mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Yang kedua, teori Arab. Teori ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Deja di Ningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, dan tempat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Berikut beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Yang pertama yaitu Samudra Pasai. Masa awal berdirinya Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh, yang didirikan oleh Malikul Saleh sekitar tahun 1267. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini jatuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521. Wilayahnya kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri menjelang abad ke-15 atau sekitar 1475 sampai 1518. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ia memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan atau memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang ketiga, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1528. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji, atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Yang keempat, Kerajaan Mataram. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Kejayaan Kesultanan Mataram ini pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpin Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya.
Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Marban. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Masa kejayaan pada abad ke-17. Posisi kerajaan Makassar semakin kuat, khususnya sejak tahun 1605 saat agama Islam diterima di kerajaan ini. Masa pemerintahan Sultan Alauddin pada tahun 1593 sampai 1639 dengan mengkubumi Perdana Menteri Kaeng Motoya sampai tahun 1593 sampai 1610 menandai puncak kejayaan Makassar. Masa runtuhnya, penyebab runtuhnya kejayaan Makassar, upaya adu domba yang dilakukan oleh Belanda antara kerajaan Makassar Sultan Hasanuddin dengan kerajaan Lebon. Rupalaka merasa dijajah oleh sehingga ia bersekutu dengan Poce Belanda untuk menyerang kerajaan Makassar.